Kemudian juga di antara sebabnya adalah karena pintu masuknya rumah Al-Arqam ini dari belakang. Jadi ini termasuk strategi juga supaya nggak banyak menarik perhatian, ya. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas. Sampai dalam sejarah, kenapa disyariatkan ketika tawaf disuruh lari di putaran 3 pertama, kemudian disuruh membuka lengan bagian kanan. Karena untuk apa? Membantah isu akibat pemboikotan. Katanya para sahabat Muhammad kurus-kurus dan lemes. Maka Nabi SAW ingin membantah. Buktinya ketika tawaf itu orang-orang Quraisy sudah melihat, mengawasi, memantau dari satu sisi saja, tapi mereka bisa memantaunya. Nah, dari sisi yang kelihatan inilah Nabi memerintahkan para sahabat untuk apa? Berlari-lari kecil. Tapi begitu sudah terhalangi dengan Ka'bah, suruh jalan sama Nabi, udah jalan istirahat. Gitu jalan, udah nggak kelihatan. Nah, begitu kelihatan lari lagi. Nah, ini salah satu strategi. Adapun diperintahkan untuk membuka lengan untuk membantah kalau para sahabat kurus-kurus. Ternyata pas dibuka lengan kanannya gede-gede, ya berotot, sehingga terbantahlah isu tersebut. Mana katanya lemas-lemas itu lihat pada lari gitu kok. Kalau lemas mana kuat lari. Jadi gitu sejarahnya kenapa ketika tawaf disyariatkan untuk iltiba, namanya iltiba, membuka lengan yang kanan, tapi itu hanya pada saat tawaf, bukannya dari miqat udah pakai iltiba semua. Nah di sini pintu masuk rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam itu dari belakang, sehingga tidak menarik perhatian. Kemudian di antara alasan lainnya, kenapa orang-orang Quraisy, kafir Quraisy tidak mengetahui pertemuan Nabi di rumah Al-Arqam, karena waktu itu Arqam umurnya masih muda. Berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun masih apa? Remaja, ya. Belum dikenal juga dengan keislamannya. Dan memang Rasulullah SAW tidak pernah mengumumkan siapa di antara para sahabatnya yang masuk Islam, karena akan membahayakan nama-nama itu ketika disebut. Jadi dirahasiakan oleh Nabi SAW. Orang-orang Quraisy mengira kalau Nabi Muhammad SAW ingin membuat markas dakwah, maka yang akan dipilih adalah rumah tokoh pembesarnya, misalnya rumahnya Abu Bakar, rumahnya Utsman, atau rumah tokoh-tokoh pembesar lainnya. Ternyata dugaan mereka keliru. Di luar dugaan, kalau ternyata malah rumah Arqam bin Abil Arqam. Dia waktu itu masih muda. Kemudian ditambah lagi Arqam bin Abil Arqam ini kabilahnya sama dengan kabilahnya Abu Jahal, yaitu Bani Makhzum. Bani Makhzum, kabilah yang dikenal sering bersaing dengan kabilahnya Rasulullah SAW, yaitu Bani Hashim. Kok bisa-bisanya kabilah yang sering berseteru kok menerima Islam? Kayaknya nggak mungkin deh. Jadi di antara sebab seseorang menolak dakwah, kita sudah sebutkan di antaranya apa? Karena seringnya bersaing
ya, apa istilahnya, rival. Iya. Tapi begitulah hidayah Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy mengira nggak mungkin Bani Makhzum akan ada yang masuk Islam, tapi ternyata Allah berikan hidayah kepada Al-Arqam bin Abil Arqam yang kabilahnya itu dari Bani Makhzum, gitu ya, sama dengan kabilahnya siapa? Abu Jahal. Iya. Hadza siratun mustaqim.